Saya Hilbram Dunar. Ada 3 pilihan penting yang tadi diajukan Pak Mario melalui polling yang sudah diberikan. Apakah Anda sudah menentukan pilihan Anda antara A, B, atau C? Kita lihat sama-sama ya, ini dia pollingnya dan seperti apa hasilnya. Menurut Anda, apakah yang menjadi sebab utama kelemahan hidup seseorang? A, B, atau C? Hasilnya adalah yang memilih A sebesar 30%, yang memilih B 21%, yang memilih ketidakadilan 49%. Super sekali. Life is not fair. Menurut Anda, apakah yang menjadi sebab utama kelemahan hidup seseorang? Siapa yang pilih A? Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super. Saya pilih A, nasib, karena nasib itu bisa dirubah, sedangkan takdir tidak. Itu aja. Oh begitu? Salam super Good. Pak Mario. Salam super Bapak. Nasib itu sebab atau akibat? Sebab atau akibat? Yang satu suara. Akibat. Akibat. Karena upaya maka terbentuklah nasib. Pertanyaannya tadi, apakah sebab dari kelemahan hidup? Pasti bukan nasib. Kelemahan hidup itulah nasib. Karena yang dilakukannya menjadikan dia diperlakukan lemah, dianggap lemah, dibayar lemah, ditaruh di sudut-sudut yang lemah. Makanya dia lemah hidupnya. Jangan salahkan nasib. Nah, mengenai wajah atau jumlah rambut itu lain. Oke? Jangan ketawa, berkasih sayanglah. So, jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya dan baik hatinya, jangan pernah salahkan nasib. Nasib itu buatan Anda sendiri. Bahkan Tuhan pun sudah melarang diri Tuhan untuk turut campur. Berarti bukan A ya? Good. Tapi kita harus terima kasih ke yang A. B. Takdir. Ini lebih hebat lagi pasti yang memilih. Iya Pak, saya pilih takdir. Kenapa? Sudah dalam nada minta maaf begitu? Mengapa Anda pilih takdir? Karena dengan takdir kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dengan takdir kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu hidup ibu lemah, katakan gitu. Katakan ini hidupnya lemah, lalu bilang apa? Takdir. Sekarang gini, apakah ada yang tidak mungkin bagi Tuhan? Tidak ada. Ada. Tuhan tidak mungkin tidak sayang kepada kita. Ayo. Good. Maka kalimat Tuhan tidak mungkin tidak sayang kepada kita membatalkan takdir miskin. Ya. Jadi kalau orang mengatakan takdirku miskin, dia menyalahi sifat Tuhan yang maha penyayang, maha pemurah. Tuhan tidak kekurangan anggaran untuk memperkaya kita. Ketetapan Tuhan selalu baik. Dengarkan kalimat indahnya. Rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Jadi apabila hidup Anda belum baik, bersabarlah karena itu bukan akhir. Karena rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Jadi kenapa gelisah sekarang? Be happy. Yang ketiga, ketidakadilan. Siapa Mas Hilbram orang-orang yang suka menyalahkan orang lain ini? Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Karena nasib dan takdir merupakan akibat. Takdir kan ada yang paten sifatnya, ada yang nggak paten. Sesuai dengan... Ya tergantung didaftarkannya ke Departemen Kehakiman kapan ya. Oh. Oke, terus berikutnya kenapa Anda memilih ketidakadilan? Karena ketidakadilan merupakan sebab bagi seseorang itu lemah gitu Pak. Jadi karena orang memperlakukan Anda tidak adil, maka Anda lemah.
Iya, karena Begitu ya? sebaik-baik yang adil adalah Tuhan yang Maha Esa. Betul, karena orang tidak adil, makanya kita lemah, begitu? Ingat pepatah Tiongkok, nian nian nan kue, nian nian kue. Ngarang, oke? Nah, nian-nianku, setiap tahun itu sulit, tapi setiap tahun itu lewat. Orang yang mengeluhkan kesulitannya hidup dalam kesulitan. Tapi kalau dia tahu setiap tahun itu sulit, tapi yang penting lewatnya, dia lewat. Tidak semua orang dalam penderitaan yang sama menderita. Ya. Lebih banyak anak orang miskin menjadi orang kaya daripada anak orang kaya jadi lebih kaya. See? Yang bersemangat ini biasanya anak orang miskin. Oke? Lebih enak mana jadi anak orang kaya atau jadi anak orang miskin? Sebentar. Angkat tangan yang bilang lebih enak jadi anak orang miskin. Sedikit sekali. Ya, terima kasih atas kejujuran Anda. Nah, siapa yang bilang lebih enak jadi anak orang kaya? Nah, yang angkat tangan ini biasanya anak orang miskin. So, ketidakadilan tidak berdampak bagi orang yang kuat. Tetapi jawaban mengenai ketidakadilan itu benar sekali kalau Anda tidak adil kepada diri sendiri. Ketidakadilan orang lain kepada kita tidak berdampak kalau kita kuat. Tetapi tidak ada modal pendidikan dan apapun bisa menolong Anda kalau Anda tidak adil kepada diri Anda sendiri. Inginnya jadi orang pandai, malas. Coba, inginnya dihormati, tidak jujur. Ingin dicintai tapi kasar. Ingin dipercayai tetapi suka ngentit. Coba. Kalau bicara mengenai ketidakadilan, jangan bicara mengenai politik, partai, dan pejabat. Ketidakadilan yang paling besar sedang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Itu. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan break sebentar saja. Setelah ini kami kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setiap kali saya menderita, saya lihat foto istri saya. Dia bilang, mana ada penderitaan lebih besar daripada ini. Tidak ada orang besar yang tidak dibesarkan oleh istrinya.